Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari jurnal saya yang berjudul Klasifikasi dan Karakteristik Material dan juga pengembangan dan karakteristik material keramik untuk dinding bata tahan api Tunku Hoffman K1. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan klasifikasi dan karakteristik material keramik. Pertama-tama, untuk mengetahui sifat-sifat dan kemampuan suatu bahan keramik, maka perlu dilakukan pengujian atau analisa. Beberapa pengujian atau analisa yang meliputi analisa ukuran butir, analisa termal, sifat fisis, densitas atau porositas, sifat mekanik atau kekerasan, bending strength, sifat listrik atau dielectric strength, dan analisa struktur. Pendahuluan. Istilah keramik sesuai konteks modern mencakupi material anorganik yang sangat luas. Keramik mengandung elemen non-metalik dan metalik yang dibuat berbagai teknik manufaktur. Secara tradisional, keramik dibuat dari mineral silikat seperti lempung yang dikeringkan dan dibakar pada temperatur 1200 derajat sampai 1800 derajat Celcius agar keras. Jadi nampaknya kata Yunani keramos yang berarti bahan yang dibakar atau material yang dibakar di tungku atau tanur sudah sangat tepat sejak dulu. Lalu klasifikasi. Secara umum, keramik dapat diklasifikasikan menjadi tipe atau fungsi dengan berbagai cara. Dalam bidang industri keramik dikelompokkan sebagai gerabah, produk lempung keras seperti bata, pipa keramik, dan sebagainya. Bahan tahan api, bata tahan api, silika, alumina, basa, netral, semen dan beton, gelas dan enamel, vitrus, dan keramik rekayasa. Shallman, R.E. dan Bishop R.J. tahun 1999. Pengenalan komponen keramik rekayasa akhir-akhir ini didasarkan pada pendekatan ilmiah dan menimbulkan revolusi dalam praktek desain rekayasa. Secara umum, pengembangan keramik rekayasa didorong oleh niat untuk membuat material yang memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dan lebih baik, temperatur pemrosesan yang lebih tinggi, dan mengingat kelangkaan mineral strategis. Berbeda dengan keramik tradisional yang memanfaatkan mineral alam, yang dengan sendirinya agak bervariasi, generasi keramik rekayasa yang baru bergantung pada ketersediaan material yang dimurnikan dan material sintetis, dan pada pengendalian mikrostruktur yang ketat selama pemrosesan. Keramik memiliki sifat yang bervariasi dan dalam prosedur desain seringkali perlu diterapkan konsep statistika untuk komponen bertegangan tinggi. Berdasarkan komposisi kimia, keramik dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori utama. Yang pertama oksida, yang kedua kabida, yang ketiga silikat, yang keempat sialon, yang kelima keramik gelas. Dapat dilihat pada teks seperti ini. Untuk karakteristiknya, densitas dan porositas. Densitas itu adalah rapat massa didefinisikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume. Untuk mengukur volume, khususnya bentuk dan ukuran yang tidak beraturan sulit ditentukan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menentukan densitas atau bulk density dan porositas dari sampel keramik cordierite berpori yang telah disentering adalah dengan menggunakan metode Archimedes standar ASTM C373-72 memenuhi persamaan berikut, di mana WS adalah massa sampel kering, WB massa sampel setelah direndam air, WG massa sampel digantung di dalam air, WK massa kawat penggantung. Lalu ada kekerasan atau Vickers hardness. Kekerasan didefinisikan sebagai ketahanan bahan terhadap penetrasi atau ketahanan terhadap deformasi dari permukaan bahan. Ada tiga tipe pengujian terhadap ketahanan bahan, yaitu tentukan Brinell, Rockwell, dan Vickers. Pantulan atau rebound dan goresan atau scratch. Pada penelitian ini, pengukuran kekerasan Vickers hardness dari sampel keramik dilakukan dengan menggunakan micro hardness tester. Kekerasan Vickers hardness atau
HV, suatu bahan dapat ditentukan dengan persamaan berikut, di mana P itu adalah beban yang diberikan, D itu adalah panjang diagonal jejak indentor, dan HV adalah kekerasan Vickers. Lalu ada kekuatan patah atau bending strength. Kekuatan patah sering disebut dengan modulus of rupture atau MOR, yang menyatakan ukuran ketahanan bahan terhadap tekanan mekanis dan terhadap tekanan panas atau thermal stress. Pengukuran kekuatan patah atau bending strength. Sampel keramik digunakan metode 3 titik atau triple point bending. Nilai kekuatan patah dapat ditentukan dengan standar ASTM C73379 melalui persamaan berikut, di mana P sama dengan beban, P adalah beban, L adalah jarak dua penumpu, dan WH adalah dimensi sampel. Ya, dapat disimpulkan berdasarkan komposisi kimia, keramik dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama, yaitu oksida, karbida, silikat, sialon, dan keramik gelas. Pendekatan klasifikasi keramik mengutamakan penekanan pada sifat kristalin dan non-kristalin dari keramik serta pentingnya permukaan batas butir, pencampuran dari fasa, dan sifat yang sangat berbeda. Kekuatan keramik umumnya dinyatakan dalam nilai modulus rupture atau MOR, modulus of rupture, yang diperoleh dari uji lengkung 3 titik karena pengujian konvensional dengan pembebanan uniaksial seperti yang digunakan pada logam. Sulit diterapkan pembebanan uniaksial yang tepat sangat sulit dilaksanakan. Keramik umumnya dianggap sebagai material yang gelas dan tidak ulet sebelum atau pada saat perpatahan. Deformasi plastik yang dialami mikrostruktur hanya sedikit, bahkan sama sekali tidak ada. Yang kedua, pengembangan dan karakteristik material keramik untuk dinding bata tahan api tungku Hoffman K1. Keramik alumina komposit banyak diterapkan sebagai bahan api tungku pemanas. Dari uji karakterisasi material menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi beda suhu kejutan termal, maka semakin tinggi kekuatan lentur dan porositas semakin rendah. Pendahulunya adalah keramik refraktori merupakan bahan padat anorganik bukan logam yang sukar meleleh pada suhu tinggi dan banyak digunakan di dalam industri temperatur tinggi sebagai material dinding batu tahan api. Refraktori biasanya digolongkan berdasarkan sifat kimianya, yaitu asam, basa, netral, maupun super refraktori, yang mencakup bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menahan pengaruh perubahan termal, kimia, dan fisika yang berlangsung di dalam tanur. Refraktori dibuat dalam bentuk bata tahan api seperti bata silika, magnesit, kromit, refraktori, silikon karbida, dan zirconia. Produk alumina silika dan alumina flux atau bahan pelebur yang diperlukan untuk mengikat partikel-partikel di dalam refraktori diusahakan sedikit mungkin agar tidak terjadi vertrifikasi yang terlalu jauh. Bahan bakunya mempunyai berbagai ukuran partikel, yaitu dari partikel yang kasar maupun partikel yang halus. Selama pembakaran berlangsung, partikel halus berfungsi sebagai pengikat untuk menambah kekuatan atau dor dan kekuatan. Penjauhan pustaka. Fokus utama pembahasan di dalam penelitian tentang perancangan keramik untuk bata tahan api adalah sifat tahanan keramik terhadap perubahan suhu atau kejut termal. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengamati perubahan kekuatan patah keramik sebagai fungsi perbedaan suhu celup atau quenching. Pendekatan pertama menggunakan parameter tahanan retak awal atau R, Crack Initiation Parameter, di mana parameter ini menunjukkan perbedaan suhu kritis yang diizinkan agar keramik mampu bertahan akibat perubahan suhu tanpa mengalami retak dan dapat disajikan dalam persamaan berikut. Evaluasi tahanan keramik di bawah pengaruh perubahan suhu selanjutnya diperkenalkan oleh Hasselmann tahun 1963 dengan mempertimbangkan perambatan retak dan tingkat kegagalan yang dihasilkan. Perambatan retak yang dihasilkan dianalisa dengan menggunakan parameter sebagai berikut.
Kriteria tahanan termal keramik berdasarkan kedua pendekatan tadi menunjukkan suatu kontradiksi antara kedua pendekatan tadi. Perubahan kekuatan dan modulus elastisitas memberikan efek yang berbeda pada tahanan keramik. Demikian dalam perancangan maupun pemilihan bahan keramik tahan panas memerlukan suatu kompromi karena perubahan salah satu sifat mekanik akan mempengaruhi sifat yang lain. Hasselmann juga telah menyajikan suatu teori alternatif yang menggabungkan kedua pendekatan tadi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bahan keramik untuk pemakaian suhu tinggi. Dalam hal ini, perlakuan tahanan termal keramik diberikan suatu model pendekatan kekuatan panas terhadap perbedaan suhu celup atau quenching. Seperti pada gambar, degradasi kekuatan patah alumina sebagai fungsi beda suhu celup. Lalu ada material dan prosedur pengujian. Langkah-langkah yang dilakukan pada pembuatan sampel ini adalah yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini bahan-bahan dasar dari keramik berupa serbuk aluminium oksida, silika kalsia, besi oksida ditimbang sesuai komposisi yang telah direncanakan, di mana perbandingan campuran didasarkan pada berat bahan baku. Lalu yang kedua ada proses pencampuran atau mixing. Semua bahan yang tadi dicampur kemudian dilakukan proses homogenisasi dengan menggunakan mixer selama sekitar 2 jam dengan menambahkan air sebagai bahan pengikat sewaktu pencetakannya. Lalu ada proses pressing. Pada tahap ini bahan baku dengan kadar air 15% dimasukkan ke dalam cetakan dengan berat yang sama untuk masing-masing sampel, yaitu 110 gram. Kemudian bahan baku ditekan sampai 100 kN menggunakan teknik pengepresan anaxial pressing. Lalu ada proses sinter atau sintering. Green body hasil dari pengepresan kemudian disinter pada suhu 1200 derajat dengan waktu penahanan selama 2 jam. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui bulk density dan apparent porosity dari sampel keramik. Sudah dilihat di sini ada persamaan untuk menentukan eksterior volume. Baik, kesimpulannya dari pengamatan dan kaitan analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian dapat diambil kesimpulan. Kandungan alumina sebesar 92,74% merupakan material keramik yang digunakan dalam batu tahan api atau refraktori. Tungku Hoffman merupakan batu tahan api dengan senyawa alumina tinggi. Struktur mikro pada sampel batu tahan api mempunyai batas butir yang sangat jelas dan letaknya yang tersebar tak beraturan dan pada beda suhu 500 derajat Celcius terlihat terletakkan karena pengaruh kejut termal. Dari hasil pengujian penunjukkan bahwa setiap beda suhu kejut termal dinaikkan 100 derajat Celcius, nilai densitasnya naik 1%, sedangkan nilai modulus of rupture-nya turun menjadi 37,5%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.